Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran hari ini, yaitu untuk hari ini, ya materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai bilangan kuantum. Ya, jadi materi ini bisa membantu untuk anak-anak kelas 10 gitu ya, yang mungkin belum paham atau belum mengerti tentang materi bilangan kuantum. Oke, baik pada hari ini ya materinya saya membahas kelas 10 gitu ya. Jadi nanti untuk di pertemuan berikutnya baru untuk di kelas 11 atau kelas 12 ya. Baik. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa membantu untuk anak-anak kelas 10 gitu ya yang mungkin belum paham, yang mungkin masih belum mengerti dengan materi bilangan kuantum ya. Baik, segera kita mulai pembelajarannya dan semoga setelah selesai dari video pembelajaran ini ya siswa kelas 10 bisa memahami ya eh, sedikit bertambah pemahamannya mengenai apakah itu bilangan kuantum dan bagaimana cara mengaplikasikannya pada suatu soal ya. Oke, baik. Segera kita mulai. Nah, apakah yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Yaitu bilangan yang menggambarkan atau mendeskripsikan kedudukan atau letak suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum. Gitu ya. Jadi, fungsi bilangan kuantum adalah mendeskripsikan kedudukan ya atau letak suatu elektron. Ya, jadi mendeskripsikan atau istilahnya menjelaskan bahwa elektron ini terletak di suatu tempat, gitu ya. Ya, jadi istilahnya sama seperti halnya tempat tinggal kalian, gitu ya. Jadi istilahnya rumah, gitu, itu harus jelas letaknya di blok apa, gitu ya. Istilahnya, mohon maaf, di perumahan apa namanya, kemudian blok apa gitu ya. Kemudian di nomor berapa. Nah, itulah yang dimaksud dengan cara mendeskripsikan kedudukan. Ya. Nah, maka pada elektron ya, untuk mengetahui letak suatu elektron ya, maka dideskripsikannya adalah dengan yang namanya bilangan kuantum. Oke. Nah, bilangan kuantum terbagi menjadi nanti ada 4 jenis, gitu ya. Maka yang pertama namanya bilangan kuantum utama, dilambangkannya dengan huruf N kecil. Kemudian yang kedua namanya bilangan kuantum azimut, dilambangkannya dengan huruf L kecil. Yang ketiga namanya bilangan kuantum magnetik, dilambangkan dengan huruf M kecil. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan huruf S kecil. Oke, nah baik, kita bahas masing-masing apa kegunaan dari bilangan kuantum yang ada 4 ini. Oke, nah baik, yang pertama yaitu bilangan kuantum utama ya atau dilambangkannya dengan huruf N kecil. Oke, nah yaitu mendeskripsikan ukuran dan tingkat energi orbital. Kemudian semakin besar nilai N, maka semakin besar ukuran orbital dan semakin tinggi tingkat energinya. Ya, kemudian nilai N yang diperbolehkan adalah bilangan bulat positif, yaitu N boleh diisi angka 1, boleh diisi angka 2, angka 3, dan seterusnya. Ya, maksimal isinya adalah 7. Ya, kenapa? Karena N itu menunjukkan kulit. Gitu ya. Makanya di sini dikatakan mendeskripsikan ukuran dan tingkat energi. Ya, sehingga N-nya boleh diisi 1, boleh diisi 2, diisi 3, dan seterusnya. Minimalnya 1. Gitu ya, nggak boleh 0. Ya, kemudian ada keterangannya di sini tadi, yaitu semakin besar ukuran orbital, maka semakin tinggi tingkat
energinya. Oke, jadi nilai N itu sekali lagi boleh diisi minimal angkanya 1 dan maksimalnya biasanya hanya sampai 7. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Ya, dilambangkannya dengan huruf L. Ya, huruf L kecil. Nah, apa fungsinya? Yaitu mendeskripsikan bentuk ya orbital atau dari subkulit. Oke. Nah, kalau subkulit S, maka nilai L-nya 0. Kalau subkulit P, maka nilai L-nya 1. Kalau subkulit D, maka nilai L-nya adalah 2. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan nanti bilangan kuantum azimut. Oke. Kemudian yang ketiga namanya adalah bilangan kuantum magnetik. Oke. Apa kegunaannya? Nah, ini mendeskripsikan orbital yang dimiliki oleh setiap subkulit. Ya, yaitu nilai bilangan kuantum magnetik atau M itu adalah minus L sampai dengan positif L. Ya, yaitu L itu yang tadi bilangan kuantum azimut. Oke. Kemudian satu orbital maksimal diisi oleh 2 elektron. Ya. Nah, ini contohnya tadi dikatakan bahwa kalau subkulit S maka L-nya 0. Berarti N-nya cuma bisa 0. Itu ya, karena minus 0 sampai plus 0 cuma ada 0. Sehingga karena ini hanya terdiri dari satu bilangan saja, ya, maka otomatis orbitalnya 1. Ya, yaitu satu orbital. Nah, ibaratnya orbital itu kita anggap sebagai kotak atau rumah. Gitu ya. Jadi saat subkulit S dia cuma punya satu orbital atau satu rumah. Ya. Baik, pelan-pelan kita bahas. P, subkulit P, nilai L-nya sama dengan 1. Berarti nilai N-nya dia bisa bernilai min 1. Ya, perhatikan di sini karena batasnya adalah minus L. Ya, yaitu karena dia 1 maka bisa minus 1, bisa 0, bisa plus 1. Karena sampai plus L. Sehingga kalian perhatikan nilai N-nya ada 3 jenis, yaitu min 1, 0, plus 1. Berarti ada 3 jenis ya. Nah, makanya di sini dikatakan ada 3 orbital. Ya, atau disebutnya 3 rumah. Oke, dan jumlah orbital itu selalu ganjil, nggak pernah genap. Ya, oke. Berikutnya subkulit D, nilai L-nya sama dengan 2. Berarti nilai M-nya yaitu min 2, kemudian min 1, kemudian 0, kemudian plus 1, kemudian plus 2. Ya, sehingga ketemunya adalah ada 5 orbital. Oke, begitu juga untuk subkulit F ya, sampai akhirnya ketemu ada 7 orbital. Oke, jadi ini sebagian agak sedikit mau dihafalkan boleh ya, tidak pun juga tidak mengapa. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin ya, atau dilambangkannya dengan huruf S kecil. Oke. Nah, bilangan kuantum spin kegunaannya adalah mendeskripsikan arah perputaran elektron di dalam orbital. Ya, nah jadi elektron yang menempati orbital itu elektronnya nggak diem. Ya, dia tidak hanya diam saja, melainkan posisinya adalah berputar. Kemana arah putarannya? Nah, ada 2 jenis. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Oke, nah sehingga kalian bisa perhatikan di sini nilai S yang diperbolehkan adalah plus setengah atau min setengah. Ya, nah setengah ini sudah ada ketentuannya. Ya, jadi tidak sembarangan atau tidak
asal-asalan. Oke. Nah, bisa diperhatikan ini arahnya ke atas. Ya, maka nilainya plus setengah. Sedangkan yang arah ke bawah seperti ini, ya, nilai S-nya adalah min setengah. Nah, berikutnya adalah contoh menentukan bilangan kuantum dari suatu unsur. Oke. Nah, misalkan ini, tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur S nomornya 16. Oke, kita buat konfigurasinya terlebih dahulu, yaitu S nomornya 16, maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Oke, kalau sudah, karena elektron terakhir pasti menempati ada di 3P4. Gitu ya. Nah, maka kita gambar dulu. Subkulit P itu ada 3 orbital. Ya, maka saya buat 3 kotak. Kalau sudah, P, ya, subkulit P di sini hanya diisi 4. Ya. Nah, tentu masih ingat metode pengisian elektron diawali dari yang tunggal terlebih dahulu atau yang menghadap ke atas, baru kemudian yang menghadap ke bawah. Itu ya. Sehingga kita isi dulu. Oke, lihat menghadap ke atas, kemudian menghadap ke atas, menghadap ke atas. Ya, baru yang terakhir menghadap ke bawah. Ya. Nah, karena diminta elektron terakhir, maka elektron yang berwarna merah ini, ya, saya beri tanda berwarna merah. Ya. Kalau sudah, kemudian angka tengah-tengahnya saya beri 0. Ya. Itu untuk menunjukkan bilangan kuantum magnetik. Ya, nilainya 0. Yang di tengah-tengah. Kemudian, ya, sebelah kirinya adalah min 1. Ingat, kalau kiri itu minus, kalau ke kanan maka dia jadi plus. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan ya, maka kalian perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Gitu ya. Sehingga N-nya sama dengan 3 karena di 3P. Kemudian L-nya sama dengan 1. Ya, karena subkulit P. Oke, ingat-ingat ya, subkulit P itu L-nya 1. Kalau subkulit S, L-nya 0. Awas, jangan tertukar. Oke. Nah, berikutnya, nilai M-nya min 1. Oke, kenapa? Perhatikan, yang merah-merah ini menempati min 1. Ya, makanya nilainya min 1. Kemudian S-nya, perhatikan, dia menghadap ke bawah. Itu ya, karena menghadap ke bawah, maka nilainya adalah minus setengah. Oke, sudah paham ya dari sini ya? Oke, baik. Contoh lagi misalnya, tentukan keempat bilangan kuantum elektron ke-24 pada unsur 28 Ni. Oke, saya tulis dulu. Ni seperti ini, 28. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Oke, elektron ke-24. Perhatikan yang diminta ke-24. Elektron ke-24 itu masih di wilayah 3D. Oke. Nah, diingat kembali, 3D itu punya berapa orbital tadi? Subkulit D punya 5 orbital. Itu ya. Sehingga, ya, baik, saya gambar 5 kotak. Oke. Kemudian D di sini berdasarkan konfigurasi ini isinya 8. Kita tulis dulu. Ya, baik, isinya sudah 8. Ya. Nah, kita hitung elektron ke-24. Ya, perhatikan ini sudah di 20. Ya, kalian hitung dari 1S2
sampai 4s2 itu adalah sudah 20. Ya, maka elektron ke-21 yaitu yang menghadap ke atas. Elektron ke-22 itu di kotak sebelahnya yang menghadap ke atas. Gitu ya. Jangan yang di bawah ini salah. Ya, kadang siswa menghitungnya gini, ini 21, yang ini 22, maka salah. Gitu ya. Maka yang benar ini 21, ini 22, gitu ya. Ini 23, 24-nya. Nah, ini yang 24. Ya, yang saya lingkari sendirian. Inilah yang dimaksud elektron ke-24. Banyak yang salah, elektron 24 itu yang ini. Ya, yang menghadap ke bawah ini. Ya, ingat ya, cara menghitung elektron harus diawali dari yang tunggal-tunggal dulu. Kalau dia sudah terpenuhi, maka baru kembali lagi ke depan, ya, yaitu ke pasangannya. Oke, baik seperti tadi. Kalau sudah bagian tengahnya, saya tulis 0 dulu. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke, saya tulis dulu +1, +2 di sini. Kemudian ini -1, kemudian -2. Oke, nah kalau sudah, maka kita tulis N sama dengan 3. Nah, karena posisinya ada di 3D. Ya, maka nilai N-nya 3. Kemudian nilai L-nya 2. Karena subkulit D. Oke, kemudian nilai N-nya +1. Nah, kalian bisa lihat yang saya lingkari menempati posisi +1. Oke, karena menghadapnya dia ke atas, ya maka nilai S-nya adalah positif setengah. Oke. Nah, soal yang terakhir yang bentuknya seperti ini, di antara bilangan kuantum di bawah ini, manakah yang tidak diperbolehkan? Ya, atau yang tidak diizinkan. Gitu ya. Oke, baik kita periksa masing-masing supaya kita tahu mana elektron yang, maaf, mana di antara bilangan kuantum ini yang boleh dan yang tidak boleh. Oke, oke kita bahas poin A. Nah, A-nya dulu. Gitu ya. N sama dengan 1. Berarti dia cuma punya satu sub kulit. Oke. Kemudian L-nya 0, maka dia boleh. Gitu ya. M-nya 0 dia juga boleh. Karena nilai L-nya 0, maka M-nya 0 boleh. Oke. S nggak jadi masalah. Ya, S plus setengah maupun min dia tetap boleh. Oke, berarti poin A ya karena ada yang boleh ya maka poin A dinyatakan benar. Oke. Sekarang yang poin B. Oke, poin yang B, N sama dengan 2. Berarti dia punya 2 sub kulit. Kalau punya 2 sub kulit, berarti sub kulitnya kalau nggak S ya P. Gitu ya. Kalau nggak S ya P. Berarti nilai L-nya, ya maka boleh 0, boleh 1. Dipilih salah satu. Nah, karena di sini L-nya 1 pada soal, maka boleh. Oke, kalau sudah karena L-nya 1, maka nilai M-nya ya itu boleh -1, boleh 0, boleh +1. Oke. Nah, karena di sini +1, maka dia boleh. Nggak apa-apa. Ya. Baik, nilai S nggak jadi masalah, dia boleh. Ya, berarti poin B boleh. Ya, dengan bilangan kuantum seperti ini, maka diizinkan. Oke. Nah, poin C kita cek. N sama dengan 3. Berarti dia punya 3 sub kulit. Yaitu S, P, sama D.
Oke, S, P sama D. Berarti kemungkinan L-nya boleh 0, boleh 1, boleh 2. Oke. Nah, di sini L-nya dia ambil yang 0, maka boleh. Nggak apa-apa, karena boleh 0, boleh 1, boleh 2. Oke. Karena L-nya 0, berarti nanti M-nya harus 0. Ya, ternyata di sini M-nya plus 1. Ya, ini yang membuat dia tidak boleh. Karena nilai M tidak boleh lebih dari nilai L-nya. Gitu ya. Nah, maka di antara ini, maka yang tidak boleh adalah yang C. Oke. Baik, yang lain untuk latihan kita bisa cek. Gitu ya. Misal, ya ini S-nya sekali lagi nggak jadi masalah. Poin D misalnya. N-nya sama dengan 3. Berarti punya 3 sub kulit. L-nya 1. Boleh. Karena kalau subkulitnya 3, maka boleh 0, boleh 1, boleh 2. Oke. L-nya 1 boleh. Berarti nanti M-nya min 1 dia boleh, 0 dia boleh, plus 1 juga boleh. Ya, karena berlakunya salah satu. Oke. M-nya min 1, maka boleh. Pak, M-nya 0 boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting nilai M sekali lagi ya itu tidak boleh melebihi dari 1 ya. Plus 2 itu enggak boleh. Kalau plus sama min 1 berarti plus 1 atau min 1 maka masih boleh. Oke, S-nya enggak jadi masalah ya. Makanya poin D itu masih boleh ya karena L-nya 1, M-nya min 1. Oke. Yang nggak boleh, misal nanti M-nya min 2. Ya itu nggak boleh. Ya, karena sudah berbeda. Oke, poin yang E. N sama dengan 2, berarti punya 2 subkulit. Kemudian L-nya 0, boleh, nggak ada masalah. Kemudian M-nya 0, boleh. Ya, dan harus malah. Karena nggak boleh plus, nggak boleh juga minus. Gitu ya. S-nya nggak jadi masalah. Ya, nah baik. Nah, dari video ini semoga bisa membantu siswa-siswa kelas 10 ya yang belajar mengenai bilangan kuantum ya. Semoga ada sedikit pemahaman ya, dan kalau ada soal tipe-tipe seperti ini maka bisa mengetahui bagaimana cara menjawabnya. Gitu ya. Nah, baik. Sekian video pembelajaran hari ini. Ya, tetap semangat belajarnya untuk anak-anak yang kelas 10 ya, karena kimia itu mudah. Gitu ya. Baik, jikalau ada yang masih belum mengerti, nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya, mungkin bisa menjelaskan lebih detail kembali. Oke, baik, saya akhiri video pembelajaran hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12.
Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.